Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang telah memberikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 1201675, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori produksi. Pertama-tama kita harus membahas apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda, atau menciptakan barang baru yang lebih berguna dan bermanfaat. Dalam perspektif Islam yang dikemukakan oleh Kutub Abdus Salam Duaib, produksi adalah usaha untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat dari ekonomi. Sistem produksi ini merupakan keterkaitan komponen satu dengan komponen lainnya dan juga menyangkut proses terjadinya interaksi antara satu komponen dengan komponen lain untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi ini adalah sistem produksi. Komponen dari sistem produksi ini adalah input, proses, dan output. Komponen input terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, manajemen, energi, informasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga komponen dari output, yaitu barang atau jasa. Faktor produksi ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna suatu barang, atau semua benda yang membantu proses produksi dari perusahaan. Pada umumnya, teori faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, tanah atau land, dan teknologi yang dianggap tetap atau konstan. Macam faktor produksi secara teori dibagi menjadi 4, yaitu modal, kapital, tenaga kerja atau labor, dan keahlian atau skill, dan tanah atau land. Kapital ini atau modal bukan hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa alat-alat, seperti mesin yang akan digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Lalu, bisa juga berupa bangunan atau gedung yang akan dipakai untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Tenaga kerja. Tenaga kerja ini dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi dapat berlangsung. Para tenaga kerja ini bekerja sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimilikinya. Sedangkan tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Fungsi dari produksi ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi ini secara matematis tertulis di dalam rumus Q sama dengan F dalam kurung K L R T tutup kurung. Q adalah jumlah output atau hasil, K adalah modal atau kapital, L adalah tenaga kerja atau labor, R adalah kekayaan atau raw material, dan T adalah teknologi. Lalu yang selanjutnya adalah dalam produksi ada yang dinamakan dengan hukum hasil semakin berkurang atau law of diminishing return yang dicetuskan oleh David Ricardo. Hukum ini terjadi ketika total produksi atau TP bertambah akibat input ditambahkan, tetapi penambahan produksinya atau marginal produknya malah turun. Sebagai contoh, ketika kita menambah tenaga kerja untuk meningkatkan jumlah produksi, tetapi tambahan produksinya berkurang. Contohnya adalah ketika teman-teman memiliki usaha atau perusahaan, teman-teman memiliki tenaga kerja sebanyak 9 orang. Nah, di tenaga kerja ke 9 orang ini, teman-teman dapat menghasilkan produk sebanyak 150. Nah, teman-teman ingin menambah jumlah produksinya dengan menambah tenaga kerja, maka teman-teman tambah 1 orang tenaga kerja. Jadi total tenaga kerja yang teman-teman miliki adalah 10.
Di tenaga kerja ke-10 ini, teman-teman dapat memproduksi produk sebanyak 200. Nah, teman-teman ingin menambah lagi jumlah produknya, maka teman-teman tambahlah 1 orang lagi tenaga kerja. Tetapi di tenaga kerja ke-11 ini, teman-teman hanya memproduksi 210 saja. Jadi di pekerja ke-11 inilah teman-teman mengalami law of diminishing return. Karena dari pekerja ke-9 ke-10, teman-teman mengalami peningkatan sebanyak 50 produk. Tapi di pekerja ke-10 ke-11, teman-teman hanya mendapatkan penambahan jumlah sebanyak 10 saja. TP atau total produk maksimum terjadi saat marginal produknya sama dengan 0. Atau lebih sederhananya adalah produksi maksimal terjadi saat sudah tidak ada lagi tambahan barang yang akan diproduksi. Teori produksi dengan 2 faktor berubah. Apabila dalam menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan menggunakan 2 faktor produksi yang dirubah atau saling dikombinasikan, maka teori yang digunakan adalah teori Isoquan dan teori Isocos. Teori Isoquan adalah kurva produk sama. Kurva Isoquan memiliki arti jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output maksimal. Contohnya, faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lain sebagainya. Jika dikutip dari buku Ekonomi Mikro Dasar-Dasar Teori tahun 2013, karya Muhammad Hussain, ciri utama dari kurva Isoquan adalah melengkung dari kiri ke atas kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat outputnya akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, Isocos, garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Ini bersifat slope negatif, sehingga apabila ketika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya. Sebaliknya, jika input variabelnya ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang. Teori produksi dalam perspektif Islam. Teori mengenai ekonomi dalam perspektif Islam di mana sudah menjadi bagian penting dari ajaran serta pedoman Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan dan mempraktekkan mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak dapat dilepas. Salah satu ajaran Islam adalah berekonomi dengan mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berperilaku produktif, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 94, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kata produksi dalam bahasa Arab adalah intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan injadusil atin, mewujudkan dan mengadakan sesuatu. Sedangkan definisi produksi dalam kamus ilmiah adalah membuat atau menghasilkan barang. Kegiatan produksi ini dan konsumsi merupakan mata rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi. Misalnya, adanya keharusan mengonsumsi makanan dan minuman halal, serta larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Maka kegiatan produksi juga harus sejalan dengan syariah, yakni hanya memproduksi makanan dan minuman yang halal saja. Adapun kaidah-kaidah memproduksi dalam Islam antara lain yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan keseralasan, dan ketersediaan sumber daya alam. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama. Terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material. Produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material, juga terpenuhinya kebutuhan perkembangan peradaban.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik itu kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Adapun tujuan dari kegiatan produksi ini antara lain yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat, memenuhi kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan, persediaan bagi generasi mendatang, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial, ibadah kepada Allah, upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Seluruh kegiatan produksi yang islami memiliki nilai-nilai Islam yang relevan dengan produk berdasar kepada 3 nilai utama ekonomi Islam, yaitu khalifah, adil, dan takaful. Berdasarkan dari pembahasan tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Teori produksi prospektif ekonomi Islam ini berperilaku produktif bukan hanya sekedar anjuran dari kegiatan ekonomi saja, tetapi melainkan anjuran dalam Islam. Dalam berperilaku produktif harus bersikap sungguh-sungguh dan tidak boleh bermalas-malasan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.